Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz menceritakan satu kisah cerita di dalam sejarah Islam. Dan saudaraku dalam Tuhan, kisah ini sungguh luar biasa sekali. Kisah yang mampu menyadarkan para kaum intoleran di Indonesia ini. Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan kisahnya di video berikut ini. Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu, dan pada Yahudi juga ada masalah. Bapak ini mengatakan bahwa intinya begini, di video itu dikatakan oleh bapak kita ini, di dalam Ka'bah itu ada foto Bunda Maryam menggendong Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ya. Terus terang aku sangat tersentak. Ya, data itu diperoleh dari mana? Tetapi ada juga kejanggalan dari apa yang disampaikan. Jumlah patung yang ada itu 480 patung. Padahal selama ini yang kita tahu 360, berarti ada selisih 120 patung. Ya. Kita berbicara sejarah itu berbicara data. Seberapa data itu kuat gitu loh ya. Aku tidak mengatakan apa yang disampaikan beliau itu dengan serta-merta bahwa itu salah, tidak. Tetapi aku wait and see yang aku lakukan sangat tinggi, artinya kepercayaanku mungkin 10% atas berita itu, ya. Dari video itu disampaikan bahwa datanya itu diambil dari kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Seperti yang aku bilang tadi, kita berbicara sejarah itu berbicara. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya dan ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di kesempatan ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, sebagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan saudara dalam Tuhan, semoga ayat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.